Malam itu, pukul 11 malam, udara di kota kecil itu terasa berat, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin diungkap. Rumah sakit tua bernama Harapan Sejahtera berdiri di ujung jalan berbatu, dikelilingi pohon-pohon beringin yang dahan-dahannya bergoyang pelan diterpa angin. Bangunan itu sudah berdiri sejak zaman kolonial, dengan dinding-dindingnya yang mengelupas dan jendela-jendela berderit yang seolah memandang setiap pengunjung dengan curiga. Di basement rumah sakit bersembunyi di balik lorong-lorong sempit yang jarang dilalui, terletak kamar autopsi, sebuah ruangan yang dikenal oleh para pegawai rumah sakit sebagai tempat yang berbeda. Bau formaldehida yang menyengat dan suara mesin pendingin yang berdengung pelan menciptakan aura yang tak pernah nyaman, bahkan bagi mereka yang sudah terbiasa. Lorong menuju kamar itu hanya diterangi oleh lampu neon tua yang sering berkedip, seolah-olah menolak untuk menyala penuh. Di sudut-sudut lorong, bayang-bayang tampak bergerak, meskipun tak ada siapapun di sana. Para perawat sering berbisik tentang cerita-cerita aneh, suara tangisan di malam hari, langkah kaki tanpa pemilik, dan pintu kamar autopsi yang kadang terbuka sendiri. Namun, bagi sebagian besar staf, cerita itu hanyalah bumbu untuk mengusir kebosanan shift malam. Di antara lorong-lorong yang dingin itu, Dr. Maya Lestari melangkah dengan mantel putihnya yang sedikit kusut. Wanita berusia 30 tahun ini baru 2 minggu bekerja di Harapan Sejahtera. Dipindahkan dari rumah sakit kota besar karena alasan yang ia sendiri tak ingin ceritakan. Rambutnya yang dikunci rapi dan kacamata berbingkai tipis memberinya kesan profesional, tetapi matanya menyimpan kegelisahan yang sulit disembunyikan. Maya adalah doktor forensik yang terlatih untuk melihat fakta, bukan mempercayai cerita hantu. Namun malam itu, saat ia berjalan menuju basement, ia tak bisa menyangkal perasaan aneh yang mencekik dadanya. Ini cuma rumah sakit tua, Maya, gumamnya pada diri sendiri, mencoba menenangkan pikirannya. Bangunan tua selalu punya suara-suara aneh. Langkahnya bergema di lantai beton, dan setiap kali ia melewati pintu-pintu terkunci di lorong, kata Bintu ndak sayang lanjutin, ia merasa ada sesuatu yang mengintip dari balik celah-celahnya. Ia menggenggam laporan medis di tangannya lebih erat, seolah itu bisa melindunginya dari apapun yang mungkin menunggu di ujung lorong. Saat Maya sampai di pintu besi kamar autopsi, ia berhenti sejenak. Pintu itu terlihat lebih berat dari biasanya, dengan karat merah kecoklatan di engselnya yang seolah bercerita tentang tahun-tahun kelam yang telah dilalui ruangan itu. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mendorong pintu yang berderit keras, seolah menolak untuk dibuka. Di dalam, kamar autopsi menyambutnya dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Dindingnya dilapisi ubin putih yang sudah menguning, dan di tengah ruangan berdiri meja autopsi dari stainless steel yang berkilau samar di bawah lampu neon. Di sudut ruangan, lemari pendingin jenazah berdengung pelan, seperti napas mekanis yang tak pernah berhenti. Maya menyalakan sakelar, tetapi lampu neon di atas hanya menyala setelah beberapa kali berkedip, menciptakan efek strobo yang membuat bayangannya di dinding tampak hidup. Kenapa ruangan ini selalu terasa seperti makam? Katanya pelan. Suaranya bergema di ruangan kosong itu. Ia meletakkan laporan medis di meja kecil di samping, lalu mulai menyiapkan alat-alatnya. Pisau bedah, tang, dan catatan untuk mencatat temuan. Namun, setiap gerakan tangannya terasa diawasi, meskipun ia yakin ia sendirian.
Malam itu bukan malam biasa bagi Maya. Beberapa jam sebelumnya, ia menerima telepon mendadak dari Kepala Bagian Patologi Dr. Hartono. "Maya, ada jenazah yang harus diotopsi malam ini," ujar Dr. Hartono dengan nada yang terdengar lebih tegang dari biasanya. "Pasien ini kematiannya tidak jelas. Polisi meminta laporan secepat mungkin." Maya mengerutkan kening, menatap ponselnya dengan bingung. "Malam ini, bukankah bisa menunggu sampai besok pagi?" tanyanya. Suaranya penuh keraguan. "Tidak, Maya, ini perintah langsung. Jenazahnya sudah di basement. Kamu harus mulai sekarang." Nada Dr. Hartono tidak memberi ruang untuk protes. Dan telepon ditutup sebelum Maya bisa bertanya lebih lanjut. Sekarang, berdiri di depan meja autopsi, Maya menatap jenazah yang tertutup kain putih. Laporan medis hanya mencatat sedikit informasi. Nama pasien tidak diketahui. Laki-laki, usia sekitar 40 tahun. Ditemukan tewas di kamar hotel dengan luka sayatan di pergelangan tangan. "Bunuh diri?" gumam Maya. Mencoba merangkai logika. Tapi ada sesuatu yang mengganggunya. Laporan itu tidak menyebutkan adanya catatan bunuh diri atau motif yang jelas. Ia mengangkat kain penutup, dan wajah pucat pria itu menatap kosong ke langit-langit. Matanya terbuka lebar, seolah menyimpan ketakutan yang tak sempat diucapkan. Saat Maya mulai memeriksa tubuh jenazah, ia mendengar suara samar dari lorong di luar kamar autopsi. Awalnya ia mengira itu hanya suara pipa tua yang bocor, seperti yang sering ia dengar di rumah sakit ini. Tapi suara itu berulang, lebih jelas sekarang. Langkah kaki yang pelan, seperti seseorang berjalan hati-hati di atas lantai beton. "Halo? Ada orang di sana?" panggil Maya. Suaranya sedikit bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang tiba-tiba terasa lebih berat. Ia berjalan menuju pintu, mengintip melalui celah kecil di jendela kaca buram. Lorong tampak kosong, hanya diterangi oleh lampu neon yang berkedip-kedip. "Mungkin cuma satpam," katanya pada diri sendiri, meskipun hatinya tidak sepenuhnya yakin. Ia kembali ke meja autopsi, mencoba fokus pada pekerjaannya. Tapi saat ia mengambil pisau bedah, suara langkah ibu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, seolah seseorang berdiri tepat di luar pintu. Maya membeku, jantungnya berdetak kencang. "Pak Budi, itu Bapak kan?" tanyanya keras. Berharap itu hanya satpam tua yang biasa berkeliling. Lagi-lagi tidak ada jawaban. Hanya suara langkah yang perlahan memudar, meninggalkan Maya dengan perasaan bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Kembali ke meja autopsi, Maya mencoba menenangkan diri dengan rutinitas. Ia mulai memeriksa luka di pergelangan tangan jenazah, mencatat kedalaman dan sudut sayatan. "Terlalu rapi untuk bunuh diri," gumamnya. Alisnya berkerut. Tiba-tiba, lampu neon di atas berkedip lebih cepat, membuat bayangan di dinding bergerak seperti siluet yang menari. Maya menoleh, mencoba memastikan itu hanya efek cahaya. Tapi perasaan diawasi semakin kuat, seolah ada mata tak terlihat yang menembus punggungnya. Ia menoleh ke pintu lagi, tapi kali ini ia melihat sesuatu. Bayangan samar yang melintas di jendela kaca buram. "Siapa di sana?" teriaknya. Suaranya bergema di ruangan dingin itu. Tidak ada jawaban. Hanya suara tetesan air dari pipa di sudut ruangan yang tiba-tiba terdengar lebih keras, seperti detak jantung yang panik. Maya mencoba menenangkan napasnya, berpaling kembali ke jenazah. Tapi saat ia menatap wajah pria itu lagi, ia bersumpah matanya tampak bergerak, seolah mengikuti gerakannya. "Ini cuma imajinasi," katanya keras, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi di dalam hatinya, ia tahu malam ini
akan jauh dari biasa. Sebelum memulai autopsi, Maya teringat percakapannya dengan Pak Budi, satpam tua yang ditemuinya di kantin sore tadi. Pria berusia 60 tahun itu, dengan wajah penuh keriput dan mata yang selalu waspada, menariknya ke samping saat ia hendak pergi. "Dok, kalau malam jangan lama-lama di basement," katanya dengan suara pelan hampir berbisik. Maya tersenyum kecil, menganggap itu candaan. "Pak Budi, saya dokter forensik. Saya biasa kerja malam," jawabnya ringan. Tapi Pak Budi menggeleng. Matanya serius. "Bukan soal kerja, Dok. Kamar autopsi itu ada yang gak beres. Pernah dengar suara di sana belum? Atau lihat bayangan yang gak seharusnya ada?" Maya tertawa kecil, mencoba meredakan ketegangan. "Pak, itu cuma cerita iseng, kan? Rumah sakit tua begini pasti penuh dongeng." Pak Budi tidak tertawa. Ia hanya menatap Maya lama, lalu berkata, "Jangan bilang saya nggak peringatkan ya. Sekarang berdiri di kamar autopsi yang sunyi." Kata-kata Pak Budi terngiang di kepalanya. Ia mencoba mengabaikannya, tapi suara langkah kaki tadi membuatnya mempertanyakan keputusannya untuk menganggap remeh peringatan itu. Maya mengambil napas dalam-dalam, mencoba fokus pada jenazah di depannya. Ia menyalakan lampu sorot di atas meja autopsi, berharap cahaya terang itu bisa mengusir rasa tidak nyaman yang menyelimuti ruangan. Tapi saat ia mulai memotong kulit di pergelangan tangan jenazah, ia mendengar suara baru, derit pelan, seperti pintu lemari pendingin di sudut ruangan yang bergerak. Ia menoleh cepat, tapi pintu lemari itu masih tertutup rapat. "Mungkin cuma angin," gumamnya. Suaranya bergetar. Meskipun ia tahu tidak ada jendela di ruangan ini. Ia kembali bekerja, tapi tangannya sedikit gemetar saat memegang pisau bedah. Cahaya lampu neon berkedip lagi, kali ini lebih lama, membuat ruangan sesaat tenggelam dalam kegelapan. Saat cahaya kembali, Maya merasa ada perubahan di ruangan itu. Udara terasa lebih berat, seolah ada kehadiran lain yang tak bisa ia lihat. "Kamu bisa melakukan ini, Maya," katanya pada diri sendiri. Suaranya hampir putus asa. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa suara langkah kaki, bayangan di lorong, dan perasaan diawasi bukanlah hal yang bisa dijelaskan dengan logika. Saat ia melanjutkan pemeriksaan, Maya menemukan sesuatu yang aneh di lengan jenazah. Di bawah luka sayatan, tersembunyi di antara jaringan kulit, ada tanda kecil yang tampak seperti goresan. Bukan luka, tapi lebih mirip ukiran. Bentuknya tidak jelas, tapi menyerupai lingkaran dengan garis-garis yang saling silang di dalamnya. "Apa ini?" gumamnya mengerutkan kening. Ia mencoba mencari referensi di laporan medis, tapi tidak ada catatan tentang tanda itu. Jantungnya kembali berdetak kencang. Ia mengambil kamera dari tasnya untuk mendokumentasikan temuan itu. Tapi saat ia menekan tombol, kamera itu mati mendadak, meskipun baterinya penuh. "Sialan, kenapa malam ini semua serba salah?" katanya frustrasi, meletakkan kamera dengan keras di meja. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar lagi. Kali ini jelas berasal dari dalam ruangan, di belakang lemari pendingin. Maya membeku, pisau bedah di tangannya hampir jatuh. "Siapa di sana?" teriaknya, suaranya penuh ketakutan. Tidak ada jawaban. Tapi suara langkah itu berhenti, digantikan oleh keheningan yang lebih mengerikan. Maya tahu malam ini, kamar autopsi bukan hanya tempat untuk membedah jenazah. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Di tengah kamar autopsi yang dingin dan sunyi, Maya Lestari mencoba menahan degup jantungnya yang semakin kencang. Suara langkah kaki yang tadi menggema di lorong,
kini lenyap, tetapi ketegangan di udara justru semakin pekat. Cahaya lampu neon yang berkedip-kedip di atas meja autopsi membuat bayangan alat-alat bedah di dinding tampak seperti siluet makhluk yang merangkak. Maya menggenggam pisau bedah lebih erat, mencoba fokus pada jenazah di depannya. Tetapi pikirannya terus kembali pada peringatan Pak Budi, satpam tua yang ia temui sore tadi. Pria itu bukan sekadar pegawai rumah sakit biasa. Ia adalah penutur cerita-cerita kelam tentang harapan sejahtera, rumah sakit yang sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu. Wajahnya yang penuh keriput dan matanya yang selalu waspada, seolah menyimpan rahasia yang tak pernah ia ceritakan secara gamblang. Maya menggeleng, mencoba mengusir bayangan kata-kata Pak Budi dari pikirannya. Fokus, Maya. Ini cuma pekerjaan, gumamnya. Suaranya hampir tenggelam dalam dengung mesin pendingin di sudut ruangan. Tiba-tiba, pintu kamar autopsi berderit pelan, seolah seseorang mendorongnya dari luar. Maya menoleh cepat, jantungnya melonjak. "Pak Budi?" panggilnya. Suaranya bergetar antara harapan dan ketakutan. Tidak ada jawaban, hanya suara derit pintu yang berhenti tiba-tiba. Ia melangkah hati-hati menuju pintu. Tangannya masih memegang pisau bedah seperti perisai. Saat ia mengintip melalui kaca buram di pintu, ia melihat sosok samar di lorong. Tinggi, kurus, dengan gerakan yang tidak wajar, seperti bayangan yang bergoyang di bawah lampu neon. "Pak Budi, kalau itu Bapak, tolong jawab," teriaknya. Suaranya bergema di lorong kosong. Sosok itu lenyap secepat ia muncul, meninggalkan Maya dengan napas tersengal. Ia kembali ke meja autopsi, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya. Tapi saat ia menoleh ke jenazah, ia hampir menjerit. Kain penutup yang tadi ia angkat, kini kembali menutupi wajah pria itu. Padahal ia yakin tidak ada orang lain di ruangan ini. "Ini tidak mungkin," katanya pelan. Tangannya gemetar saat ia menyingkap kain itu lagi. Wajah jenazah itu masih sama, pucat dan tak bernyawa. Tetapi matanya seolah menatapnya dengan intensitas yang tidak wajar. Maya mencoba mengalihkan perhatian dengan memeriksa laporan medis di meja kecil. Tapi saat ia membuka map itu, sebuah foto hitam putih tua terjatuh ke lantai. Ia membungkuk untuk mengambilnya, dan jantungnya hampir berhenti saat melihat gambar itu. Sebuah kamar autopsi yang mirip dengan ruangan tempat ia berdiri, dengan beberapa dokter berdiri di sekitar jenazah. Di sudut foto, ada tulisan tangan yang sudah memudar. 1963. Jangan biarkan mereka kembali. Maya mengerutkan kening, mencoba memahami apa artinya. Siapa yang menyelipkan ini di sini? Gumamnya, memeriksa map itu lagi, tetapi tidak ada catatan lain yang menjelaskan foto itu. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan pelan dari dalam lemari pendingin di sudut ruangan. Ketukan itu ritmis, seperti jari yang mengetuk-ngetuk logam dengan sengaja. "Halo, ada orang di dalam?" tanyanya. Meskipun ia tahu itu mustahil, lemari itu hanya untuk menyimpan jenazah. Ia melangkah mendekati lemari. Tetapi sebelum ia bisa menyentuh pegangannya, ketukan itu berhenti. Digantikan oleh suara desis pelan, seperti napas yang terengah-engah. Maya mundur, napasnya tersengal. "Ini cuma pikiranmu, Maya. Tidak ada apa-apa di sana," katanya mencoba menenangkan diri. Tetapi suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, seolah sesuatu di dalam lemari itu ingin keluar. Saat ia kembali ke meja autopsi,
Maya memperhatikan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Pisau bedah yang tadi ia letakkan di samping jenazah kini berada di sisi lain meja. Seolah seseorang memindahkannya saat ia tidak melihat. "Ini tidak lucu," katanya keras, menoleh ke sekeliling ruangan yang kosong. Ia mencoba mengingat apakah ia salah meletakkan alat itu, tetapi ingatannya jelas. Ia tidak pernah menyentuh pisau itu setelah memeriksa luka di pergelangan tangan jenazah. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengambil pisau itu dan meletakkannya kembali di tempat semula. Tapi saat ia melanjutkan pemeriksaan, ia merasa udara di ruangan itu berubah. Lebih dingin, lebih berat, seolah ada kehadiran yang menekan dadanya. Ia menoleh ke cermin kecil yang tergantung di dinding, dan untuk sesaat, ia bersumpah melihat bayangan samar di belakangnya. Sosok tinggi yang sama yang ia lihat di lorong tadi. "Siapa kamu?" teriaknya, berbalik cepat, tetapi ruangan itu tetap kosong. Jantungnya berdetak kencang, dan ia merasa napasnya semakin sulit. "Kamu dokter, Maya. Gunakan logikamu," katanya pada diri sendiri. Tetapi logika seolah mulai terkikis oleh ketakutan yang merayap di hatinya. Saat memeriksa jenazah lebih lanjut, Maya menemukan sesuatu yang membuatnya membeku. Di bawah lengan kiri pria itu, tersembunyi di antara lipatan kulit yang pucat, ada tanda aneh. Sebuah simbol yang terukir dengan presisi, bukan luka acak. Simbol itu berbentuk lingkaran dengan 3 garis melengkung di dalamnya, seperti cakar yang saling bertautan. Maya mengerutkan kening, mencoba mengingat apakah ia pernah melihat simbol seperti itu di buku-buku patologi atau antropologi. "Ini bukan tanda medis," gumamnya, mengambil pena untuk menggambar ulang simbol itu di catatannya. Tapi saat ia mulai menggambar, pena itu tiba-tiba macet, dan tinta merahnya meleleh ke kertas, membentuk noda yang menyerupai simbol yang sama. "Apa-apaan ini?" katanya, melempar pena itu ke meja dengan frustrasi. Ia menoleh ke jenazah, dan untuk sesaat, ia merasa wajah pria itu berubah. Bibirnya seolah tersenyum tipis, meskipun itu mustahil. Maya menggosok matanya, mencoba meyakinkan diri bahwa ia hanya lelah. Tapi saat ia membuka mata lagi, senyum itu masih ada. Lebih jelas sekarang, seperti ejekan dari dunia lain. "Ini tidak nyata," katanya. Suaranya hampir pecah. Di dalam hatinya, ia tahu sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Tiba-tiba, lampu neon di atas meja autopsi padam total, meninggalkan ruangan dalam kegelapan pekat. Hanya suara dengung mesin pendingin yang masih terdengar, bercampur dengan napas Maya yang tersengal. "Sial, kenapa sekarang?" katanya, meraba-raba di meja untuk mencari senter kecil yang selalu ia bawa. Tapi sebelum ia menemukannya, ia mendengar suara bisikan, pelan, hampir tak terdengar, seperti angin yang membawa kata-kata asing. "Kamu tidak seharusnya di sini." Bisik suara itu terdengar begitu dekat, hingga Maya merasa hembusan dingin di telinganya. Ia berbalik, tetapi kegelapan menelan segalanya. "Siapa di sana? Tunjukkan dirimu!" teriaknya. Suaranya bergema di ruangan yang tiba-tiba terasa lebih luas dari seharusnya. Bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Dia milik kami." Maya mundur hingga punggungnya membentur dinding. Tangannya mencari-cari sakelar lampu. Saat jarinya akhirnya menemukan sekelar, lampu menyala kembali, tetapi cahayanya redup, seolah kekuatannya telah tersedot. Maya menoleh ke jenazah, dan hatinya hampir berhenti. Kain penutup kini terlipat rapi di sisi meja, meskipun ia tidak menyentuhnya. "Ini gila," katanya. Suaranya gemetar. Ia tahu ia harus melanjutkan autopsi,
Tetapi ketakutan mulai menguasai dirinya. Di tengah kepanikan itu, Maya teringat kembali percakapan dengan Pak Budi. Sore tadi, setelah peringatan samarnya tentang kamar autopsi, ia sempat bertanya lebih lanjut. "Pak, apa maksudnya sesuatu yang gak beres?" tanyanya, mencoba menyembunyikan senyum skeptisnya. Pak Budi menatapnya lama, seolah menimbang apakah ia harus berbicara. "Dok, bertahun-tahun lalu, ada dokter di sini yang melakukan autopsi pada jenazah yang aneh," katanya pelan. "Setelah itu, dia tidak pernah sama lagi. Ada yang bilang dia melihat sesuatu di ruangan itu, sesuatu yang bukan manusia." Maya tertawa kecil, mengangguk sopan. "Pak, saya tidak percaya cerita hantu," jawabnya. Tapi Pak Budi menggeleng. "Bukan hantu, Dok. Sesuatu yang lebih tua, lebih gelap. Kalau Dok mendengar suara atau melihat bayangan, jangan balas, jangan panggil mereka." Sekarang berdiri di kamar autopsi yang gelap, kata-kata itu terasa seperti kutukan. Maya mencoba mengingat logikanya sebagai dokter. Tetapi setiap suara, setiap bayangan, membuatnya mempertanyakan apa yang nyata dan apa yang tidak. Maya berjalan kembali ke meja autopsi, mencoba mengumpulkan keberanian. "Kamu harus selesaikan ini," katanya pada diri sendiri. Suaranya hampir putus asa. Ia mengambil pisau bedah lagi, bertekad untuk melanjutkan pemeriksaan. Tapi saat ia menyentuh lengan jenazah, ia merasa kulit itu bergerak. Bukan karena sentuhannya, tetapi seperti ada sesuatu di bawahnya yang berdenyut. Ia menarik tangannya cepat, napasnya tersengal. "Ini cuma otot yang kaku," katanya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tetapi ia tahu itu tidak benar. Ia menoleh ke cermin di dinding lagi. Dan kali ini, ia melihatnya dengan jelas. Sosok tinggi di belakangnya. Dengan wajah yang tidak jelas. Seperti kabut yang membentuk manusia. "Pergi!" teriaknya, melempar pisau bedah ke arah cermin. Cermin itu retak, tetapi sosok itu lenyap, meninggalkan Maya sendirian, dengan suara pecahan kaca yang bergema di ruangan. Ia tahu ia harus memutuskan, melanjutkan autopsi dan menghadapi apapun yang ada di ruangan ini, atau lari dan meninggalkan semua pertanyaan tanpa jawaban. Konflik di dalam diri Maya semakin memuncak. Sebagai dokter forensik, ia dilatih untuk mencari kebenaran di balik kematian, untuk memecahkan misteri dengan pisau dan mikroskop. Tapi malam ini, kebenaran seolah tidak ingin ditemukan. Ia memikirkan keluarganya, alasan ia pindah ke rumah sakit ini, kenangan pahit yang ia coba kubur di masa lalu. "Jika aku lari sekarang, aku sama saja menyerah," katanya pelan, mencoba membangkitkan semangatnya. Tapi setiap suara, setiap bayangan membuatnya mempertanyakan apakah ia cukup kuat untuk menghadapi apa yang ada di kamar ini. Ia menoleh ke jenazah lagi, dan untuk sesaat, ia merasa pria itu bukan hanya mayat. Ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang hidup, sesuatu yang menunggu. "Aku tidak takut padamu," katanya meskipun suaranya bergetar. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ketakutannya bukan hanya pada bayangan atau suara. Ia takut pada apa yang mungkin ia temukan jika ia terus menggali lebih dalam. Kamar autopsi kini terasa seperti penjara yang hidup. Dinding-dindingnya seolah merapat, menekan Maya Lestari dengan udara yang semakin sulit untuk dihirup. Cahaya lampu neon yang redup membuat bayangan di sudut ruangan tampak bergerak, seperti makhluk yang menunggu saat tepat untuk menyerang. Maya berdiri di dekat meja autopsi. Tangannya masih gemetar setelah kejadian dengan cermin yang pecah.
Jenazah di depannya, yang seharusnya hanya sekumpulan jaringan tanpa nyawa, kini terasa seperti pusat dari semua kengerian yang menyelimuti ruangan. Tiba-tiba, dari sudut ruangan yang gelap, ia melihatnya. Sosok bayangan yang lebih jelas sekarang, tinggi dan kurus, dengan kontur yang tidak sepenuhnya manusiawi. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di dekat lemari pendingin, seolah mengamati Maya dengan mata yang tidak terlihat. "Kamu siapa?" tanya Maya. Suaranya parau, bercampur antara ketakutan dan kemarahan. Sosok itu tidak menjawab, tetapi udara di sekitarnya menjadi lebih dingin, dan suara desis pelan terdengar, seperti bisikan yang berasal dari dalam dirinya. Maya mundur, punggungnya menyentuh meja autopsi, dan ia merasa ada sesuatu yang bergerak di bawah kain penutup jenazah. Bukan gerakan fisik, tetapi seperti energi yang berpindah, menghubungkan sosok bayangan itu dengan tubuh di meja. "Kamu ada hubungan dengan dia, bukan?" katanya, menunjuk jenazah dengan tangan yang gemetar. Sosok itu tetap diam, tetapi kehadirannya terasa semakin nyata, seperti tekanan tak terlihat yang mencengkeram jantung Maya. Maya mencoba mengalihkan perhatian dengan kembali ke laporan medis, berharap menemukan petunjuk yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Di antara tumpukan kertas yang berantakan, ia menemukan sebuah buku catatan tua yang terselip di bawah map. Kulitnya usang dan berdebu, seolah tidak disentuh selama puluhan tahun. Dengan tangan yang masih gemetar, ia membuka halaman pertama dan melihat tulisan tangan yang buram. "Kematian di kamar ini bukan akhir, melainkan awal. Mereka yang disentuh simbol itu tidak pernah pergi." Di bawah tulisan itu ada sketsa simbol yang sama dengan yang ia temukan di tubuh jenazah, lingkaran dengan garis-garis melengkung seperti cakar. "Apa maksudnya ini?" gumam Maya. Matanya membaca cepat halaman berikutnya. Catatan itu menceritakan tentang serangkaian kematian misterius di rumah sakit pada tahun 1960-an. Semua terkait dengan pasien yang memiliki simbol serupa di tubuh mereka. Salah satu catatan menyebutkan seorang dokter yang menghilang setelah melakukan autopsi pada jenazah dengan tanda itu. "Ini bukan kebetulan," katanya pelan, menoleh ke sosok bayangan yang masih berdiri di sudut. "Kamu salah satu dari mereka, bukan? Apa yang kamu inginkan dariku?" Sosok itu bergerak untuk pertama kalinya, melangkah maju dengan gerakan yang tidak alami, seperti boneka yang ditarik tali. Maya menahan napas, merasa udara di ruangan itu tiba-tiba menghilang. Ketegangan di kamar autopsi mencapai puncaknya saat sosok bayangan itu mendekat. Langkahnya tidak menghasilkan suara, tetapi setiap gerakan membuat lampu neon berkedip lebih cepat. Maya merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tidak bisa ia tinggalkan. Ia mencoba berlari ke pintu, tetapi saat ia menarik gagangnya, pintu itu terkunci rapat, meskipun ia yakin tidak pernah menguncinya. "Buka pintu ini!" teriaknya, memukul-mukul pintu besi dengan kepalan tangan. Dari balik pintu, ia mendengar suara tawa pelan, bukan milik manusia, tetapi seperti campuran angin dan bisikan. Sosok bayangan itu kini berdiri tepat di belakangnya. Maya bisa merasakan kehadirannya, dingin dan berat, seperti kabut yang menyelimuti tubuhnya. Ia berbalik, dan untuk pertama kalinya, ia melihat wajah sosok itu, pucat, dengan mata kosong yang menatapnya seolah melihat langsung ke dalam jiwanya. "Kamu tidak bisa pergi," kata sosok itu. Suaranya seperti gesekan logam, membuat bulu kuduk Maya berdiri. "Dia memilihmu.
Maya menoleh ke jenazah, dan hatinya hampir berhenti. Tangan jenazah itu kini terangkat sedikit, seolah mencoba meraihnya. "Ini tidak nyata," teriak Maya. Mundur hingga menabrak meja kecil, membuat alat-alat bedah berjatuhan dengan bunyi berdenting yang memecah keheningan. Dalam kepanikan, Maya teringat catatan di buku tua itu. Salah satu halaman menyebutkan bahwa simbol itu adalah bagian dari ritual kuno, sesuatu yang mengikat jiwa seseorang ke dunia ini, mencegah mereka pergi ke alam lain. "Jadi ini bukan bunuh diri," katanya. Suaranya penuh kengerian saat ia menyadari kebenaran. Kamu dibunuh untuk ritual ini, bukan?" Ia menatap jenazah seolah berharap pria itu bisa menjawab. Sosok bayangan itu mendekat lagi, dan kali ini Maya merasa tangan tak terlihat mencengkeram lengannya, dingin seperti es. "Kamu akan menggantikannya," kata sosok itu. Suaranya kini lebih jelas, penuh dengan nada yang tidak bisa ditolak. Maya berjuang melepaskan diri, tetapi cengkeraman itu semakin kuat, seolah menariknya ke dalam kegelapan. Dalam keputusasaannya, ia meraih pisau bedah yang jatuh di lantai dan mengayungkannya ke arah sosok itu. Pisau itu hanya melewati udara, tetapi sosok itu mundur, seolah terkejut. "Aku tidak akan jadi bagian dari ini," teriak Maya, berlari kembali ke pintu dan memukul-mukulnya dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, pintu itu terbuka dengan sendirinya, dan Maya tersandung keluar, jatuh ke lorong yang dingin dan gelap. Lorong basement terasa seperti labirin yang tak berujung, dengan lampu neon yang berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang menari di dinding. Maya berlari, napasnya tersengal, tetapi suara bisikan itu mengikutinya, bergema di kepalanya seperti mantra. "Kamu tidak bisa lari," kata suara itu, terdengar dari segala arah. Maya mencapai tangga menuju lantai utama, tetapi saat ia menoleh ke belakang, ia melihat sosok bayangan itu berdiri di ujung lorong, menatapnya dengan mata kosong yang penuh ancaman. Ia terus berlari, menaiki tangga dengan kaki yang hampir lemas, hingga akhirnya mencapai lobi rumah sakit yang sepi. Cahaya bulan yang masuk melalui jendela besar memberikan sedikit rasa aman, tetapi trauma dari apa yang ia alami di kamar autopsi masih melekat erat. "Aku harus melaporkan ini," katanya pada diri sendiri, mencoba mengatur napas. Ia merogoh sapu mantelnya untuk mengambil ponsel, tetapi tangannya menyentuh sesuatu yang asing. Selembar kertas kecil dengan simbol yang sama seperti di tubuh jenazah. "Tidak," gumamnya, wajahnya memucat. Ia tahu, apapun yang terjadi di kamar autopsi, itu belum selesai. Saat Maya melangkah menuju pintu keluar rumah sakit, ia melewati cermin besar di lobi. Sekilas, ia melihat pantulan dirinya, tetapi di belakangnya ada sosok bayangan itu lagi, berdiri dengan senyum yang tidak manusiawi. "Kamu milik kami sekarang," bisik suara itu. Terdengar jelas di telinganya, meskipun lobi itu kosong. Maya berbalik, tetapi tidak ada siapapun di sana. Ia menoleh kembali ke cermin, dan sosok itu lenyap, hanya menyisakan pantulannya sendiri yang tampak asing, seolah ada sesuatu yang telah berubah di dalam dirinya. "Aku harus pergi dari sini," katanya, suaranya penuh ketakutan. Ia berlari keluar dari rumah sakit. Udara malam yang dingin menyambutnya, tetapi perasaan bahwa ia masih diawasi tidak pernah hilang. Di dalam hatinya, Maya tahu bahwa apapun yang ia temui di kamar autopsi itu telah meninggalkan jejak yang tidak akan mudah dihapus. Ia melangkah menuju mobilnya, tetapi bayangan di cermin itu terus terngiang, mengisyaratkan bahwa tragedi ini baru saja dimulai.